Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dalam memberi rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari berbahagia ini kita dapat berkumpul di ruang Dewan Guru SMA Negeri Unggul Tapatuan dalam rangka agendanya yaitu diseminasi modul pembelajaran program pendidikan guru penggerak Angkatan 8 yang akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Ibu Dian Pratamasari SPD. Kemudian selawat berpakaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah pola pikir kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kata-kata penghormatan saya yang saya hormati Ibu Haniatun SDMFI selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Unggul Tapatuan, yang saya hormati seluruh Dewan Guru yang telah berhadir pada kegiatan ini. Baik, saya Satriadi yang akan membantu kegiatan ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu pembukaan, yaitu saya sampaikan sendiri, kemudian kata sambutan oleh kepala sekolah, kemudian paparan diseminasi, kemudian diskusi, dan terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, kita mulai aja kegiatan kita. Yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian agenda kita yang kedua yaitu kata sambutan oleh kepala sekolah kepada Ibu Haniatun. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Unggul Tapatuan Kabupaten Aceh Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 10 sampai kelas 12, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri Unggul Tapatuan Kabupaten Aceh Selatan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-8 yaitu Ibu Dian Pratamasari, insya Allah dalam keadaan baik. Kemudian salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita kebaikan dalam mengemban amanah sebagai insan pendidik, karena teladan beliaulah kita dapat mengantarkan anak kita untuk meraih kesuksesan. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hari yang lalu Ibu Dian Pratamasari menyampaikan kepada saya terkait dengan diseminasi kegiatan calon guru penggerak. Alhamdulillah Bu Dian di angkatan 8 yang kemarin angkatan ke-7 juga kita sudah ada guru penggerak yaitu Ibu Sri Nastuti SPD dan Ibu Yola Sri SPD. Alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak dan insya Allah sudah menjadi guru penggerak yang akan insya Allah meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri Unggul Tapatuan Kabupaten Aceh Selatan. Nah, Ibu Dian menyampaikan kepada saya terkait dengan diseminasi modul CGP terkait dengan budaya positif di SMA Negeri Unggul Tapatuan. Alhamdulillah saya menyambut dengan baik apa yang akan Ibu Dian sampaikan. Kemudian saya menyambut baik apa yang
diinisiasi oleh Bu Dian. Karena apa yang akan disampaikan oleh Ibu Dian adalah tentang budaya positif, dan ini sangat menarik bagi kita, apalagi Bapak Ibu guru yang mungkin belum mengikuti pendidikan calon guru penggerak Bu Dian. Mungkin dengan diseminasi Bu Dian itu kawan-kawan yang lain itu bisa tertarik mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Kalau awal guru penggerak itu pendidikannya 9 bulan, malah yang di angkatan keempat itu 13 bulan. Ya, 13 bulan itu baru selesai. Nah, oleh sebab itu kepada Bapak Ibu sekalian, mohon nanti sekiranya apa yang dipaparkan oleh Bu Dian itu kita dapat menyimak dan mendengarkan dengan baik, kemudian dapat mempraktekkan mengikuti jejak-jejak para guru penggerak yang ada di SMA Negeri Unggul Tapak Tuan. Kemudian nanti kita mengambil hikmah dari apa yang sudah kita lakukan di SMA Negeri Unggul. Sebenarnya sudah sering kita lakukan ya Bu Dian di SMA Negeri Unggul nih. Seperti kalau kita hari Senin itu kita bersalaman siswa dengan Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha, kemudian Bapak Ibu guru dengan Bapak Ibu guru yang lainnya, ya, sehingga sebenarnya ini adalah salah satu praktek budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian kita juga menyampaikan nanti pada Pak Satriadi yang sudah lolos di angkatan 9 untuk banyak belajar dari Ibu Dokter Ibu Sri Nasuti SPD dan Ibu Yolati dan kemudian Pratama Sari. Dan kita doakan juga teman-teman yang sedang mengikuti di angkatan ke-10 itu kemarin ada Pak Didi Ristianto yang sudah menyampaikan kepada saya untuk membuat rekomendasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lain juga bisa ikut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita dengarkan dan kita simak apa yang disampaikan oleh Ibu Dian Pratama Sari, sehingga akan menjadi satu perubahan pada diri kita, karena mungkin ada hal-hal yang beda yang belum kita ketahui dari budaya positif ini. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih kepada Ibu Dian Pratama Sari yang akan menyampaikan diseminasinya terkait dengan apa yang sudah dipelajari di modul CGP, sehingga mungkin membawa perubahan yang baik kepada sekolah kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kepala sekolah yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baik, kita masuk ke agenda inti kita, yaitu paparan definisi yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Pratama Sari. Kepada Ibu Dian, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya dan juga kepada Ibu serta kawan-kawan yang sudah dapat berhadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru SMA Negeri Unggul Tapak Tuan dalam rangka kegiatan diseminasi modul program guru penggerak terkait materinya adalah budaya positif di lingkungan sekolah. Ini Bapak Ibu semuanya. Kemudian sholawat beriring salam senantiasa pula kita saling sajikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW yang telah membawa perubahan besar terhadap dunia pendidikan, khususnya di era sekarang ini, Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Unggul Tapak Tuan, Ibu Haniatun. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah berhadir, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru yang juga sudah berhadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah dari modul guru penggerak. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah kenal saya, tetapi saya perkenalkan sekali lagi diri saya di sini. Saya adalah Dian Pratama Sari, di mana saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA kita tercinta, SMA Negeri Unggul
tapak tuan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan peregangan ya Ibu ya, boleh ya? Boleh ya? Boleh Bapak Ibu semuanya berdiri. Kita mulai peregangan sebentar karena memang diinformasikan Bapak Ibu semuanya ada informasi baru tentang sekolah sehat yang mana menyatakan bahwa kalau bisa setiap pergantian jam anak-anak diberikan peregangan. Boleh itu ice breaking, boleh itu yel-yel atau sesuatu kegiatan yang menyenangkan, intinya otot-otot mereka meregang. Jadi tidak duduk saja. Peregangannya Bapak Ibu boleh tepuk ya. Saya contohkan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tambahin lagi ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Yus. Tepuk 3. Oke. Bisa. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Yus. Tepuk 3. Oke, kita mulai ya. Tapi kita coba dulu ya, nanti saya kombinasikan. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, sekali lagi tapi saya campur ini Bapak Ibu ya. Kita tengok Bapak Ibu fokusnya bagaimana. Tepuk 1 dan 2. Yes. Stop. Yus. Gitu kan? Nah, begitu bisa untuk jadi permainan. Sekali lagi kita ulangi Bapak Ibu ya. 3 ya. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Stop. Yus. Stop. Oke, itu bisa salah satu peregangan untuk anak-anak kita. Boleh silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kemudian nanti siapa tahu Bapak Ibu dalam mengikuti diseminasi saya ngantuk atau bosan, kalau saya nanti bilang SMA unggul tapak tuan, Bapak Ibu harap bergerak. Itu boleh? Bergerak, oke ya? Kita ulangi ya. SMA unggul tapak tuan, bergerak. Insya Allah kita semua mulai hari ini bergerak bersama-sama. Bergerak, ya betul sekali. Nah, Bapak Ibu semuanya kita mulai ya. Nah, tujuan saya hari ini bersama Bapak Ibu adalah mendiseminasikan atau menyebarluaskan budaya positif, terutama materi budaya positif di lingkungan kita agar mampu menciptakan lingkungan ramah anak di sekolah serta meningkatkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan peserta didik kita Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu ini izin Bu ya, saya di sini sebelum kita masuk apa itu budaya positif, boleh Bapak Ibu semuanya melihat video yang akan saya tampilkan, kemudian Bapak Ibu nanti boleh menanggapi satu orang. Ya, harapannya saya
Nah, demikian Bapak Ibu, sudah kita saksikan bersama terkait dengan video seorang anak seperti yang sudah Bapak Ibu saksikan bersama. Kira-kira berdasarkan video tersebut, apa hal yang dapat dimaknai berdasarkan apa yang sudah Bapak Ibu saksikan? Kira-kira ada Bapak Ibu yang mau menanggapi terkait video tersebut dan apa hubungannya dengan budaya positif kita hari ini? Ya. Mungkin di video kita melihat sesuatu ide yang timbul dari seorang anak yang menggerakkan seluruh komunitas. Jadi sesuatu ide walaupun itu hal kecil itu keluar dari seorang anak, maka itu patut dihargai walaupun itu hal yang kecil. Hal yang kecil itu akan menyebabkan bergeraknya seluruh komunitas, menggerakkan seluruh komunitas di sekelilingnya. Dan kita melihat di video itu yang digerakkan adalah seluruh komunitas yang ada di lingkungan pasar ataupun jalan itu. Jadi semua bergerak untuk membantu menggeser kayu itu. Jadi itu yang saya lihat di video itu. Terima kasih Ibu Tuti atas tanggapan yang diberikan. Alhamdulillah ya, sudah ada tanggapan di mana beliau menanggapi sekecil apapun ide itu dapat menggerakkan komunitas, insya Allah, gitu ya. Komunitas besar juga akan bergerak. Itu juga sama dengan kita Bapak Ibu semuanya. Budaya positif kita tidak bisa berjalan manakala tidak ada kerjasama. Satu anak kecil, apakah mungkin tadi menggerakkan sebatang pohon yang besar tadi? Tidak, tetapi dia punya kekuatan menggerakkan semuanya. Tetapi ketika kita semua bergerak bersama-sama, maka kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan lebih mudah. Begitu juga dengan budaya positif, kita akan lebih mudah melaksanakannya apabila ada sinergi antara kita dengan murid-murid, ya, terutama kita sebagai promotor untuk budaya positif. Nah, apa itu budaya positif, Bapak Ibu semuanya? Budaya positif, terlebih budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di suatu lingkungan sekolah yang bersifat berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu adalah budaya positif yang harus selalu kita junjung, dan insya Allah sekolah kita sudah mengembangkan budaya positif. Tetapi seperti apakah budaya positif yang sebenarnya, hari ini akan kita bahas bersama Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu mohon perhatikan pertanyaan di depan. Ada 3 buah pertanyaan. Yang pertama, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu semuanya ya. Pertanyaan pertama, silakan dijawab bersama-sama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu semua. Setuju atau tidak? Setuju? Tidak setuju. Oke. Pak Menal juga berkata tidak setuju. Pak Satriadi setuju. Oh, tidak setuju. Oke, ada perbedaan pendapat. Nanti kita tengok bersama ya. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa atau tidak? Setuju. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju? Oke, hampir semuanya berkata setuju. Kemudian pertanyaan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak. Tidak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Setuju? Tidak setuju. Oke, ada perbedaan pendapat juga. Dari tadi sepertinya Bu Tuti banyak tidak setuju. Bu Nelis banyak mengungkapkan setuju. Boleh Bu tanggapannya Ibu terkait dengan pertanyaan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin saya secara umum mungkin ya
seperti yang pernah kita lakukan. Kalau kita membiarkan, kita selalu melihat ya tanpa kita perhatikan. Sementara ini saya maksud di sini mungkin peraturan anak sudah memahami itu ya, mungkin di sini mungkin suatu perbedaan saya dengan saya ya. Di sini saya menanggapi kenapa saya sampaikan bahwa mendapat mendisiplinkan anak karena aturan yang sudah dibuat tidak dilakukan yang semestinya ya, sehingga mungkin dengan cara kita menghukum dengan secara positif ya, mungkin ini juga berkaitan dengan yang kedua, sehingga anak itu menjadi untuk mengingatkan diri dia apabila dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, sehingga dia diberikan suatu hukuman. Tapi hukuman yang dimaksud di sini yang membuat mereka itu yang dalam positif. Contohnya, misal kalau dia melakukan suatu ya di dalam aturan sekolah kita melipat baju itu tidak boleh. Dengan adanya kita menyatakan mungkin kalau dia tidak melakukan bajunya seperti aturan, mungkin ya yang positifnya kita mungkin berdirikan dulu sebentar atau 10 menit. Ya. Yang jelas hukuman yang kita berikan itu yang tujuannya ya, tujuan anak itu bisa mengingat kembali aturan yang sudah kita berikan. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu menurut saya apalagi di anak-anak kita zaman sekarang mungkin dengan adanya nggak mesti itu benda atau apa, mungkin dengan nilai kita juga bisa memotivasi mereka yang namanya hadiah atau yang memberikan sesuatu penghargaan itu tidak merupakan dengan barang tapi dengan mungkin penilaian dengan ucapan yang mengatakan dia bagus ya, mungkin itu juga membuat dia bisa termotivasi dan dia bisa mengeluarkan aspirasinya yang lebih menonjol lagi ke depannya. Ya, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya Bu Nerisma. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, nanti kita akan melihat menanggapi merefleksi bersama bagaimana ketiga pertanyaan tadi sebenarnya seperti apa seharusnya ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, untuk memahami budaya positif kita akan mempelajari hari ini kurang lebih 6 submateri. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol kita sebagai guru terhadap anak. Kemudian ada segitiga restitusi sebagai bentuk penyelesaian permasalahan dari anak. Ya Bapak Ibu semuanya, kita mulai dari materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita mulai ya, materi yang pertama. Bapak Ibu semuanya, apa yang Bapak Ibu bayangkan atau terbesit seperti apakah ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin Bapak Ibu semuanya? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu yang seperti apa? Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi? Yes, silakan Ibu Nerisma. Kalau yang saya memaknai disiplin itu yang tepat waktu yang sesuai dengan kriteria yang sudah kita sepakati. Nah itu menurut saya itu Bu Dia. Terima kasih. Berarti berkaitan dengan tata tertib ya Bu ya. Oke. Ada juga. Disiplin budaya kita biasanya menganggap itu sesuatu yang berkaitan dengan tata tertib, kemudian keteraturan terhadap tata tertib itu sendiri, kemudian juga kepatuhan pada peraturan. Itu yang biasa kita bayangkan ketika muncul kata disiplin, dan biasanya juga tidak jauh-jauh berhubungan dengan adanya kata hukuman ketika ada anak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya seperti itu bukan sesuatu yang tidak tepat ataupun salah, tetapi pada dasarnya disiplin itu bukan disiplin yang dimaksud ternyata di dalam budaya positif, ya, meskipun tidak salah. Mengapa tidak salah? Karena hal itu munculnya dari luar diri siswa, ya, dari luar diri siswa. Sedangkan budaya positif yang ingin dikembangkan di SMA Negeri Unggul Tapatuan itu adalah budaya positif
yang sebenarnya harusnya itu datang dari diri peserta didik itu sendiri. Jadi motivasinya itu dari dalam, internal, di mana nantinya dari motivasi itu mampu menggali potensi peserta didik menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, di mana dia mampu mengontrol dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang nantinya melanggar peraturan sekolah. Jadi itu datangnya dari siswa. Contoh nih, Bu Nelisma misalnya atau Bu Pipit, pernah nggak datang sebelum jam 7:30? Sering bukan? Apakah itu didasarkan karena peraturan dari ibu kepala sekolah? Tidak, ya kan? Karena apa? Karena kita merasa kita harus datang sebelum jam 7:30. Begitu juga anak-anak, apabila sudah melakukan itu berarti sudah muncul disiplin positif dari diri anak tanpa memikirkan adanya tata tertib. Itulah yang sebenarnya dimaksud dengan disiplin positif, Bapak Ibu semuanya. Nah, inilah yang menjadi PR untuk kita bersama, bagaimana kita mampu menumbuhkan disiplin positif yang datangnya dari internal peserta. Nah, Bapak Ibu semuanya, disiplin positif ini erat kaitannya dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini itu seperti apa? Ini yang juga penting kita Pelajari, ya Bapak Ibu semuanya. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan boleh saya sebutkan, misal contohnya adalah bertanggung jawab, jujur, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Berkeinginan untuk menjadi seorang yang selamat, itu juga kebajikan. Saling menghargai, itu kebajikan. Itu yang perlu kita kembangkan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, dalam sistem pendidikan Indonesia pada saat ini tengah gencar di setiap jenjang dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, bahkan SMA sedang gencar sekali dalam membicarakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang diinformasikan oleh sistem atau Kementerian Pendidikan Indonesia, yaitu nilai kebajikan yang berkaitan profil pelajar Pancasila. Di mana dalam profil pelajar Pancasila yang dalam kegiatannya nanti ada P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di dalamnya itu sebenarnya ingin menguatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 nilai kebajikan dari seorang peserta didik. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kritis, dan kreatif. Ini juga perlu kita terapkan secara lebih real di SMA Negeri Unggul Tapatuan agar karakteristik peserta didik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan oleh pemerintah sekarang. Tidak terbatas di pembelajaran di sekolah saja, tetapi bisa juga pembelajaran di asrama. Ya. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, refleksi kita terhadap materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, mari kita bersama melalui seluruh program kegiatan sekolah, berkolaborasi dengan mungkin pihak OSIS dan yang lainnya. Contohnya adalah PDM di kelas, kemudian kegiatan P5, kemudian adanya juga kegiatan ekstra, kegiatan literasi yang mulai digencarkan kembali di tahun ini, upacara bendera, berbaris sebelum masuk kelas, kemudian bersalaman bersama guru, senam setiap hari Sabtu dan taksin setiap hari Jumat. Kita memanfaatkan kegiatan-kegiatan itu untuk meningkatkan nilai-nilai kebajikan dari peserta didik agar mereka mampu mewujudkan disiplin positif. Itu Bapak Ibu. Itu baru materi pertama. Sebelum masuk ke materi kedua, kita yel-yel lagi. Masih ingat tidak Bapak Ibu semua? SMA Unggul Tapatuan bergerak. Ya, jangan lupa ini. Kita harus selalu bergerak. Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke materi yang kedua tentang teori motivasi. Nah, teori motivasi. Motivasi itu adalah sesuatu yang membuat seseorang melakukan pekerjaan. Ada
ketiga, teori perilaku manusia berkaitan dengan motivasi Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, dia melakukan sesuatu karena ingin menghindari ketidaknyamanan akibat adanya hukuman. Pernah tidak kita seperti itu? Pernah. Yang kedua, dia melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, minimal apresiasi. Bagus sekali. Pernah tidak? Jelas pernah. Dan yang terakhir, motivasinya karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan, maksudnya kita inginkan. Di mana kita melakukan itu karena kita menghargai diri kita sendiri. Kita melakukan itu atau tidak Bapak Ibu? Insya Allah kita juga sudah melakukan itu. Jadi kita melakukan pekerjaan atau melakukan sesuatu pada dasarnya didasari oleh 3 motivasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Tetapi perlu kita ketahui bersama, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan itu adalah motivasi yang datangnya dari luar, ya. Dan yang untuk menghargai diri sendiri itu datangnya dari dalam. Dan yang ingin kita terapkan di sekolah tentu saja motivasinya itu datang dari dalam Bapak Ibu semuanya, ya. Di mana anak-anak kita mampu mau menghargai diri mereka sendiri sehingga mereka bisa mengontrol tindakan mereka. Bukan karena adanya hukuman atau bukan pula karena adanya penghargaan dari kita mereka melakukan sesuatu, ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu terkait dengan materi atau mengkaji lebih dalam terkait dengan penghargaan dan hukuman. Seperti pertanyaan nomor 1, 2, 3 tadi itu. Bapak Ibu semuanya, setelah dikaji lebih dalam, penghargaan dan hukuman ternyata dapat memberikan dampak negatif, ya. Dampak negatif. Kenapa bisa memberikan dampak negatif? Meskipun penghargaan dan hukuman memang benar apa Ibu kata Bu Delis bilang tadi bisa mendisiplinkan anak, tetapi disiplinnya anak itu hanya berjangka pendek. Apabila penghargaan dan hukuman itu tidak diberikan lagi, kemungkinan besar apabila motivasi mereka masih motivasi eksternal, mereka akan kembali cenderung melakukan hal yang sama, hanya karena tidak diberi penghargaan ataupun hukuman. Jadi itu pendisiplinan dalam jangka yang pendek, ya. Kemudian kita bahas terlebih dahulu masalah penghargaan Bapak Ibu. Ternyata penghargaan setelah dikaji itu dapat merusak hubungan, khususnya hubungan antar sesama kawan. Misalkan Ibu Pipit dan Ibu Indah sama-sama berdiskusi hal yang sama, tetapi memang mungkin pada saat situasi dan kondisi di kelas Ibu Pipit sebagai ketuanya, sehingga kita secara tidak langsung memberikan apresiasi lebih kepada Ibu Pipit. Apa yang dirasakan Ibu Indah? Mau tidak mau boleh dibilang mungkin ada terbersit rasa iri dengki. Siapa tahu, kita tidak tahu hati setiap orang, bukan? Siapa tahu ditakutkan seperti itu. Karena kita memberi penghargaan, ada pihak lain yang tidak setuju. Imbasnya dari penghargaan, beliau baik-baik saja, tetapi beliau yang ini tidak baik-baik saja akan menurunkan kualitas atau bahkan mematikan kreativitas karena merasa tidak dihargai. Karena di sini diinformasikan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Tetapi bukan berarti memberi penghargaan itu hal yang salah, tetapi bagaimana kita di lingkungan ketika pada saat memberikan penghargaan dapat merasakan hal yang sama untuk setiap peserta didik. Itu menjadi PR juga untuk kita agar anak tidak merasa dibeda-bedakan. Kemudian untuk hukuman Bapak Ibu semuanya, selain memberikan jangka pendek, mungkin ada istilah hukuman itu sesuatu yang dibuat guru ini Bu, ya, yang mungkin perlu kita ketahui bersama. Hukuman itu bukan berdasarkan peraturan yang untuk hari ini saya informasikan kepada Bapak Ibu semua. Hukuman itu bukan berdasarkan peraturan, tetapi berdasarkan apa yang dirasakan guru. Dalam artian begini, dibuat serta-merta oleh
Jadi tiba-tiba, misal Ibu Dina melakukan pelanggaran, tidak pakai kaos kaki putih pada saat upacara, serta-merta Ibu Dina disuruh copot kaki, kemudian copot sepatu, bertelanjang kaki, berputar 1 kali atau 2 kali, 3 kali keliling lapangan. Hukuman, contohnya, itu dibuat serta-merta. Pasti tidak pernah ada hukuman seperti itu di peraturan sekolah. Iya bukan? Tidak ada. Jadi Ibu Dina merasa kaget, merasa tidak seharusnya dia diperlakukan seperti itu. Jadi akan menimbulkan rasa rendah diri, rendah diri karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Loh, kok seperti ini? Tidak ada kesepakatan. Jadi titik fokus di sini adalah hukuman. Tidak ada kesepakatan antara pihak guru atau sekolah dengan pihak siswa, sehingga menyakitkan rasanya karena tidak mengetahui sebelumnya. Jadi tidak nyaman, murid menjadi rendah diri, murid takut, atau bahkan murid bisa berbohong untuk menghindari adanya hukuman. Atau lebih jauh lagi, murid bisa ya, itu apabila sekolah menerapkan adanya hukuman yang tidak berdasar pada peraturan dan kesepakatan bersama. Nah, imbasnya adalah peserta didik akan menjadi peserta didik dengan identitas yang gagal. Bukan kita meningkatkan disiplin anak, tetapi kita malah menjatuhkan harga diri anak. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Maka dari itu penting sekali kita memahami apa itu penghargaan, apa itu hukuman. Nah, jadi apakah sekarang kembali lagi, apakah hukuman diperlukan untuk mendisiplinkan anak? Apabila definisi hukuman itu seperti itu, bagaimana Bapak Ibu semuanya? Ini pertanyaan pertama kita yang tadi. Jadi apakah hukuman diperlukan untuk mendisiplinkan anak kalau seperti itu? Nanti kita akan bahas. Masih ada yang bilang terus. Daripada kita memberikan hukuman, guru disarankan untuk tidak memberikan hukuman. Tetapi kita beralih diksi Bapak Ibu semuanya, bukan lagi kata-katanya hukuman, di mana tadi informasinya adalah hukuman sesuatu yang dibuat secara tiba-tiba tanpa menurut adanya peraturan dan tidak ada kesepakatan antara guru dengan siswa ataupun sekolah dengan siswa. Kita merubah diksinya Bapak Ibu semuanya. Dibandingkan memberikan hukuman, tolong Bapak Ibu semuanya berikan konsekuensi yang logis. Konsekuensi logis itu seperti apa? Sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, oke, ya kan maksudnya. Tetapi mungkin belum ada kesepakatan, jadi jangan memberikan tindakan terlebih dahulu. Kita berikan arahan, ya kan? Kemudian apabila masih terulang kembali, ini kan kasus di sekolah kita, apabila itu masih terulang kembali, maka buat kesepakatan dengan peserta didik harusnya seperti apa? Dan kalau bisa, konsekuensinya atau hal tindakan yang kita lakukan itu sesuai dengan kesalahan dia. Itu yang namanya konsekuensi logis, ya. Diberikan berdasarkan data, dalam artian jangan sekali dia salah kita udah kasih tindakan yang menyakitkan tanpa adanya kesepakatan dengan anak, dan diberikan dengan jenis pelanggarannya. Salah satu bentuk konsekuensi logisnya itu harus relate Bapak Ibu semuanya. Relate itu maksudnya apa? Berhubungan dengan jenis pelanggaran yang mereka lakukan. Kemudian respectful, tetap harus menghargai mereka sebagai manusia. Jangan sampai kita sebagai guru malah memberikan kata-kata yang tidak sepertinya mereka dengar, sehingga mereka merasa kesalahan itu adalah sesuatu hal yang fatal. Padahal Bapak Ibu, kesalahan tidak ada, saya rasa, orang yang tidak pernah berbuat salah, apalagi siswa yang sedang dalam proses perkembangan mencari jati diri. Kemudian kita sampaikan kalau itu adalah sesuatu hal yang fatal, hancur. Karena ada anak-anak yang
sifatnya atau karakteristiknya seperti itu. Jadi tetap harus respectful. Dan yang selanjutnya tetap juga harus helpful, membantu peserta didik untuk kembali meyakini hal-hal yang bersifat baik itu adalah yang berkaitan dengan konsekuensi yang logis, Bapak Ibu. Tetap relate, tetap respect, dan tetap helpful untuk mereka untuk bisa kembali menjadi mereka yang baik dan dapat diterima oleh lingkungannya. Itu adalah konsekuensi logis. Dibandingkan hukuman, kita lebih menilai konsekuensi logis, betul Bapak Ibu kan? Nah, tetapi sebelum melakukan konsekuensi logis Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya dulu. Konsekuensi logis berarti kan tindakan ya. Lebih baik lagi apabila kita melakukan adanya restitusi. Ya betul sekali Bu Ani. Lebih baik lagi ketika kita mampu menghadirkan restitusi Bapak Ibu semuanya. Restitusi itu apa? Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kita ketemu sama anak-anak, kemudian kalau bisa anak boleh dibilang bahasa kita mengarahkan. Bukan kita yang memberikan solusi, alangkah lebih baiknya apabila mereka dulu yang mencari solusinya. Ya. Mencari solusi untuk masalah yang bersangkutan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini maksud dari helpful. Mereka sebenarnya pengen jadi orang seperti apa sih? Kamu pengen jadi orang seperti apa? Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Agar mereka juga terlibat, kita juga merasakan apa yang mereka rasakan, bisa seperti itu. Mereka juga tetap merasa bahwa mereka itu dihargai sebagai manusia. Pemberian konsekuensi, pemberian restitusi yang diharapkan membantu peserta didik untuk menjadi peserta didik yang lebih baik lagi. Tadi kita berbicara tentang restitusi, di mana itu adalah proses kolaboratif kerjasama antara guru dengan siswa untuk mencari solusi terkait dengan masalah, gitu kan? Nah, ternyata Bapak Ibu ada tahapannya, ada tahapan kita dalam membantu anak mencarikan solusi apabila mereka melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan. Dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Ini mungkin Bapak Ibu wali kelas, Ibu BK, Ibu kesiswaan, atau bahkan tidak menutup kemungkinan Ibu Bapak mata pelajaran untuk dapat menerapkan apabila anak-anaknya melakukan kesalahan. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Melakukan kesalahan bukan harus ditambah lagi panasnya. Kita harus menstabilkan dia dulu. Membuat anak-anak kita tenang dulu. Jangan kita juga ikut panas karena dia sudah panas. Bapak Ibu menstabilkan identitas di mana kita caranya oke. Misal ya, baik, kan? Dengan tetap ramah, itu tetap ramah baik. Yang namanya manusia, anak itu wajar buat kesalahan. Semua manusia pernah berbuat salah. Turunkan dulu emosi. Kalau sudah tenang si anak, baru kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, terlebih dahulu kita gali kenapa si anak bisa melakukan hal tersebut, kesalahan tersebut. Gali dulu, karena kita tahu bahwa ketika anak itu melakukan kesalahan, pada dasarnya ada sesuatu hal yang kurang dari diri anak. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ada sesuatu hal yang kurang, yang itu yang harus kita gali. Karena orang punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Nah, dari penggalian itulah kita tahu hal yang salahnya di mana. Baru Bapak Ibu, step ketiga, menanyakan keyakinan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya tindakan itu tadi benar atau tidak, salah atau tidak. Pasti kalau misalnya emosinya sudah turun, dia sudah meluapkan apa yang menjadi kekesalannya, dia pasti akan lebih mudah terbuka
nilai-nilai yang positif ya. Untuk itu Bapak Ibu wali kelas khususnya, Ibu Bapak asrama juga dapat, ini penting kita untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas sudah buat atau belum? Sudah. Alhamdulillah ada yang sudah. Yang belum, mari kita buat. Masih ada waktu mumpung kita masih hari-hari pertama sekolah. Ini penting keyakinan kelas ya, untuk bagaimana membatasi anak-anak tetap berada pada kontrol diri positif mereka. Ya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai positif atau kebajikan yang diyakini dalam kelas. Ini masih berkaitan dengan nilai-nilai yang baik tadi. Tetapi ini berlaku di dalam kelas agar proses pembelajaran berjalan maksimal. Tetapi ini juga bisa diadopsi di asrama, kemudian di tempat-tempat lain yang memang membutuhkan Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, di pembelajaran fisika saya juga sudah mengembangkan keyakinan kelas. Yang pertama itu dapat saling menghormati Bapak Ibu, ya. Karena kita juga harus mengembangkan budaya positif saling menghormati antar peserta didik dan juga peserta didik terhadap guru. Kemudian berpartisipasi penuh dalam pembelajaran. Mereka meyakini alhamdulillah mereka memang keluar dari pendapat mereka, kita harus berpartisipasi aktif. Fokus pada saat pembelajaran, mereka bersepakat dan meyakini bahwa kalau misalnya sedang pembelajaran A, tidak boleh membuka mata pelajaran B. Disiplin dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Ini juga mereka yakini dan sepakati bersama di kelas. Menjaga kerapihan. Menjaga kerapihan ini lebih umum ya, bisa kerapihan diri sendiri ataupun kerapihan kelasnya. Kemudian hadir tepat waktu. Tetapi kita juga memberikan batasan-batasan atau pelonggaran-pelonggaran yang mungkin apabila ada anak-anak yang tidak bisa melakukannya karena sesuatu hal yang memang tidak bisa dihindarkan. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas Bapak Ibu semuanya? Kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, kelompok, atau dari seluruh kelas. Seperti apa kelas ini? Ceritakan kelas ini. Bagaimana kondisi kelas? Impiannya. Lagi. Gurunya dan teman-teman kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai prestasi kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang melewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar.
Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang nggak ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Baik Bapak Ibu, semangat mencoba. Khususnya ini Bapak Ibu wali kelas 10, 11, 12 yang belum sempat membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, itu penting sekali untuk dapat meningkatkan menumbuhkan nilai-nilai positif dari dalam diri peserta didik. Dan juga apabila Bapak Ibu nantinya menemukan adanya permasalahan di tengah-tengah pembelajaran atau saat semester berlangsung, Bapak Ibu dapat mengembalikannya dalam proses restitusi ke keyakinan kelas. Jadi insya Allah ini akan sangat membantu Bapak Ibu nantinya. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan juga untuk kita Bapak Ibu rumahnya, ya. Baik, kami lanjutkan Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar peserta didik di Bapak Ibu. Kenapa anak kita masih saja ada yang melakukan kesalahan, melanggar peraturan? Bapak Ibu tadi sudah sempat juga disinggung bersama Bu Tuti bahwa anak-anak itu melakukan kesalahan karena mereka itu ada yang kurang. Yang kurangnya itu apa Bapak Ibu? Ternyata mereka kurang terhadap kebutuhan dasar mereka. Sebenarnya apa itu kebutuhan dasar mereka? Atau kebutuhan dasar manusia? Kita awali dulu dari kebutuhan dasar manusia. Hal dasar yang perlu dimiliki oleh seseorang agar mampu berdaya, seimbang, dan bahagia. Apabila kita tidak makan pagi-pagi, pasti siang-siang kita sudah tidak berdaya, lemas. Apabila Anda tidak tersenyum hari ini, maka kurang lebihnya Anda tidak bahagia. Itu diagnosanya gitu ya. Jadi apabila ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka akan membuat kita tidak berdaya, tidak seimbang, dan tidak bahagia. Apa itu kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Itu ada 5. Ada 5. Apabila Bapak Ibu menemukan anak yang suka minta makan, misalnya, siapa tahu ada kawan-kawan, ada anak-anak kita yang pas istirahat, wali kelas mengetahui ada anak-anak yang minta ke A, minta ke B. Mungkin itu adalah kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi.
adalah kebutuhan dasar yang pertama tentang hidup, bertahan hidup. Contohnya adalah kebutuhan dia tentang makanan, sandang, papan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan hidup. Kemudian ada kebutuhan yang berkaitan dengan kasih sayang dan rasa diterima. Ini berkaitan dengan interaksi kita di sosial. Apabila sosial kita memberikan border kepada kita, batasan kepada kita untuk berperilaku, boleh dibilang tidak menerima kita di dalam sosial, apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Maka kita akan merasa tidak bahagia, betul? Nah, kita butuh merasa diterima. Kemudian kita juga butuh akan kebebasan, memiliki otonomi terhadap diri kita sendiri untuk memilih sesuatu. Apabila pilihan kita selalu didasarkan oleh pilihan seseorang yang lain, maka itu kebutuhan dasar tentang kebebasan itu sudah direnggut. Tentang kesenangan, kita butuh tertawa, itu berarti memang ada kebutuhan tentang kesenangan dan juga penguasaan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita perlu diakui bahwa kita itu memiliki kompetensi terhadap sesuatu hal. Oleh karena itu, kebutuhan akan pengakuan, penguasaan itu juga diperlukan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mengenai kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga anak-anak melakukan adanya pelanggaran terhadap peraturan, maka disinilah peran kita sebagai Bapak Ibu guru, Bapak Ibu BK, Bapak Ibu asrama itu dituntut. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer Bapak Ibu semuanya. Sejauh ini Bapak Ibu sudah di posisi yang mana? Kita coba cek penghukum itu seperti apa. Penghitunnya seperti tadi sudah saya informasikan. Dia membuat peraturan secara tiba-tiba tanpa adanya kesepakatan dengan murid. Dan biasanya seorang penghukum ini galak Bapak Ibu semuanya. Dia suka memvonis siswa. Kata-katanya menghardik tinggi. Salah. Pulang. Mungkin pulang suruh mengganti gitu kan. Tapi bahasanya menghardik tinggi. Itu penghukum dan membuat anak kecil hati kalau seperti itu. Lain dengan pemberi rasa bersalah, ini siapa yang rasanya? Nadanya turun rendah. Ibu kecewa sama kamu. Coba bayangkan, kalau ibu bapak kamu di rumah tahu kelakuan kamu seperti itu, turun nadanya. Kira-kira anak pasti ngerasa salah kan? Kalau digituin, ibu tidak menyangka kamu seperti itu. Ya, seperti itu. Tetapi permasalahannya, anak merasa bersalah bukan karena kesalahannya. Anak merasa bersalah karena dia merasa mengecewakan orang lain. Itu pembuat rasa bersalah. Apa Bapak Ibu pernah melakukannya? Pernah, saya juga boleh dibilang sering melakukan pemberian rasa bersalah kepada anak. Nanti kita benahi ya. Ternyata teman ini, teman nadanya ceria, gampang itu dia ibu yang urus. Kalian masuk aja, ibu yang urus, ibu yang ngomong. Teman, tapi masalahnya anak jadi bergantung terhadap guru, tidak mandiri. Oh tenang, ada ibu ini, ada bapak ini, nanti bantu saya. Ya. Tapi boleh atau tidak? Boleh untuk kondisi-kondisi tertentu, tetapi apabila pelanggarannya itu harus memberikan suatu tanggung jawab yang lebih kepada anak, jangan sebagai teman Bapak Ibu semuanya. Pemantau lebih datar katanya. Ibu Ina sudah 3 kali berturut-turut Anda terlambat masuk kelas berdasarkan kesepakatan kelas kita. Nah, ini dikembalikan lagi ke kesepakatan kelas kalau pemantau. Berdasarkan data, berdasarkan kesepakatan kelas. Ini pemantau. Anda harusnya melakukan apa kalau melakukan pelanggaran? Ini pemantau. Pernah nggak Bapak Ibu
posisi ini? Pernah ya? Karena adanya data. Udah berkali-kali, akhirnya keluar juga tindakan. Tetapi yang lebih harusnya kita terapkan itu adalah posisi kontrol kita sebagai manajer sebelum akhirnya kita menjadi posisi pemantau. Kenapa? Kita memberikan restitusi dulu kepada anak, arahan, kemudian berkolaborasi bersama anak untuk mencari solusi. Terlebih solusinya itu berkaitan dengan keyakinan kelas yang mereka yakini bersama Bapak Ibu. Jadi harapannya kita sebelum memberikan tindakan, sebelum sebagai pemantau, jangan sampai kita sampai ke penghukum ya Bapak Ibu semuanya, kita jadi manajer dulu. Tenangkan anak dulu dari kesalahan yang mana itu si anak, kemudian kita kembalikan mereka ke keyakinan kelas mereka. Itu adalah posisi kontrol sebagai guru manajer. Itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, kuis Bapak Ibu. Tepuk 1. Masih ingat kan? Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Oke. Jangan lupa, sebelum masuk kuis ini Bapak Ibu ada kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira kalau kita ngomong kayak gitu kita sebagai apa ya Bapak Ibu? Penghukum, pemantau. Ada lagi? Yang mana? Pemberi kesalahan. Nanti kita cek ya. Mungkin nanti kita cek. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pemberi kesalahan. Sepakat. Kamu tidak pernah benar ya kerjanya. Kira-kira itu siapa? Pemantau bisa. Apa lagi? Pemberi rasa bersalah. Penghukum. Oke. Ayolah demi ibu dikerjakan ya. Kira-kira apa? Nah, yang benar ibu kasih bintang. Nah, kira-kira ini apa? Manajer kah? Kata apa? Ini tidak ada nih tadi contoh. Yang tengah? Oke, ada yang tengah. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah yang kamu buat ibu? Manajer. Oke, kita coba cek. Tik. Penghukum itu yang pertama karena memvonis. Kayak mana kalau kata-kata kamu itu paling terakhir, selalu yang terakhir. Kecil hati dia, kecil hati Bapak Ibu. Nomor 2 deh ya, membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar kerjanya juga. Pada dasar itu adalah kalimat dari penghukum. Karena itu memvonis, membuat sakit hati. Padahal udah berusaha mengerjakan. Ayolah demi ibu ya teman. Yang benar ibu kasih bintang. Itu ternyata pemantau. Karena kita bekerja berdasarkan data, kemudian kalau misalnya sudah ada hasilnya, kasih konsekuensi tindakannya berupa pemberian bintang. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah yang kamu buat ini? Ya betul, sebagai manajer Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu kita dapat menjadi guru yang berperan sebagai manajer sebelum akhirnya kita menjadi pemantau, tetapi kita juga boleh menjadi teman. Jangan sampai kita berperan sebagai penghukum. Kemudian juga Bapak Ibu budayakan selalu keyakinan kelas. Mohon untuk Bapak Ibu wali kelas, ya Ibu membuat keyakinan kelas ya Bu, agar ketika nanti mendapatkan permasalahan dapat mengembalikan lagi peserta didik ke dalam kelompoknya melalui keyakinan kelas mereka. Kemudian bersama-sama kita junjung disiplin positif baik itu untuk murid maupun untuk guru agar budaya positif di sekolah kita selalu dan tetap berkembang. SMA Negeri Unggul Tapak Kuat bergerak. Oke, terima kasih saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Dian dan telah memaparkan materinya yang begitu bagus sehingga Bapak Ibu di sini dapat mengimplementasikan baik di kelas maupun untuk diri sendiri. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi kegiatan kita yang keempat yaitu diskusi. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar atau bertanya, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, mengomentari atau menanggapi dari materi yang telah disampaikan. Ada Bapak Ibu kalau nggak itu?
Ya, kepada kepala sekolah Bu. Terima kasih, sangat luar biasa. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk Bu Dian Pratamasari, calon guru penggerak angkatan 8. Baik, Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kesempatannya memberikan tanggapan. Sungguh luar biasa, budaya positif. Memang paparannya sungguh luar biasa ya, sehingga mengingatkan saya pada saat saya menjadi pengajar praktik dan kalau dulu ini ada hal baru ya, pada saat angkatan 4 itu tidak ada keyakinan kelas, yang ada kesepakatan kelas. Nah, menjadi keyakinan kelas ini agar semua bisa melakukan dan punya konsekuensi masing-masing ya, sangat luar biasa. Sehingga sebenarnya memang budaya positif itu muncul bukan karena siapa-siapa sebenarnya, tetapi memang itu sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab kita. Tapi sangat menarik sekali ketika Bu Dian menyampaikan terkait dengan disiplin ya. Bapak Ibu disiplin datang ke sekolah itu setengah 7.30 sudah ada di sekolah, bahkan kalau bisa kurang dari 7.30 itu sudah ada di sekolah ya. Sehingga itu bukan menjadi satu, ketika nanti kepala sekolah menegur kan sebenarnya sudah menjadi tidak enak ya ketika ditegur lalu menjadi permasalahan. Padahal yang kepala sekolah menegur itu bukan berarti hanya mengingatkan sebenarnya, tetapi kadang-kadang menjadi satu persoalan bagi Bapak Ibu guru gitu ya. Padahal itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu guru untuk datang jam 7.30 itu sudah 7.25 sudah harus ada di sekolah. Begitu juga anak-anak, karena kita bersinggungan dengan anak-anak kita suruh jam 7.25, tetapi kalau kita datangnya lebih terlambat menjadi teladan bagi anak-anak itu. Bagaimana anak-anak mau meneladani kita. Nah kemudian saya juga sangat senang saya kemarin juga menjadi bagian dari program guru penggerak. Sebenarnya saya juga sudah lulus fasilitator, kemarin ditempatkan di salah satu provinsi, tapi karena kegiatan saya yang terlalu padat sehingga saya minta ditangguhkan ke angkatan 9 atau angkatan 10 gitu. Nah tadi yang menarik adalah segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini adalah satu pola, satu desain di mana persoalan-persoalan yang muncul terhadap anak ataupun terhadap kita yang dulu kita sifatnya sebagai penghukum, tetapi kita di segitiga restitusi ini kita menyadarkan siswa terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa atau oleh siapa saja, sehingga kita tidak menjadi penghukum. Nah, jadi itu kemudian anak-anak menyadari kesalahannya dengan sesadar-sadarnya tanpa ada tekanan atau tanpa ada satu satu keterpaksaan gitu. Jadi kesadaran itu muncul dan ini menjadi budaya positif bagi sekolah salah satunya. Sebenarnya sudah sering kita lakukan juga ya, kemudian mungkin tanpa kita sadari, tetapi kita tidak tahu teorinya. Ternyata teori yang kita gunakan adalah teori segitiga restitusi. Cuma mungkin kalau kita dulu tidak terlalu banyak mengetahui bagaimana menemukan solusi, nah di segitiga restitusi ini kita sudah bisa mempraktekannya. Nah Bapak Ibu baik, mungkin hal ini sangat menarik bagi kita. Dengan diseminasi Ibu Dian Pratamasari, mungkin bisa Bapak Ibu praktekkan apa yang berbeda dari kita yang belum kita ketahui, kita bisa praktekkan minimal dengan mendengarkan dan menyimak paparan Bu Dian. Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru di kelas, mungkin juga di asrama. Nah, kita membuat kesepakatan asrama, namanya kesepakatan kelas di asrama mungkin ya. Jadi bisa diterapkan di berbagai tempat mungkin kesepakatan ini. Jadi di asrama mungkin ini kebetulan ada ibu asrama ya, mendengarkan bagaimana kesepakatan kelas yang tidak ada unsur keterpaksaan. Kemudian
bagi wali kelas juga sangat penting, bagi Bapak Ibu guru, agar nanti kegiatan proses belajar mengajar bisa terlaksana dengan baik tanpa kita menyakiti orang lain. Nah, itu saja mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di angkatan 10 dan angkatan 9 sudah tutup ya, sudah diumumkan siapa pesertanya. Di angkatan 10, Bapak Ibu guru yang berkesempatan dan memenuhi syarat silakan mengikuti program pendidikan calon guru penggerak. Sebelum mungkin ditutup ya program itu ya, dan itu sangat menarik, banyak wawasan yang kita dapatkan dari kita mengikuti pendidikan calon guru penggerak, dan manfaatnya juga sangat banyak. Nanti ketika Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat calon guru penggerak, Bapak Ibu bisa yang belum sertifikasi mungkin akan diberikan sedikit dispensasi ya untuk sertifikasi. Kemudian yang ingin nanti kemarin ada launching dari Kemendikbud terkait dengan mekanisme pengangkatan calon kepala sekolah, itu dilakukan dari calon guru penggerak, pengawas sekolah juga dari calon guru penggerak. Nah, mekanismenya adalah sudah dilaunchingkan oleh Kemendikbud sehingga Bapak Ibu dapat mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Terima kasih, saya akhiri, mohon maaf apabila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan tanggapan terhadap materi kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke agenda terakhir, yaitu penutup. Jadi di sini saya mau undur diri. Mungkin kalau ada yang merasa minta maaf, untuk menutup agenda ini sama-sama kita membacakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah? Boleh Bang Daniel kumpulkan hal yang baik yang bisa kalian terapkan di kelas ketika pembelajaran tengah berlangsung. Sudah? Bang Watan boleh dipimpin ke depan. Sesuatu tidak boleh ada yang ketawa. Sudah ada atau belum? Jangan ketawa ketika kawan salah, tambahin aja, atau ketika sedang berpendapat. Ya. Yang terakhir, tidak ribut di kelas. Masya Allah. Udah ya, semuanya sudah. Nah, ini berarti saya sebagai guru harus memberikan materi yang to the point, ya, ketika berada pada kegiatan inti pembelajaran. Tidak ribut. Kira-kira ini berkaitan dengan saling menghargai tidak sih? Tidak ribut ini kan? Tidak ribut, jangan ketawa. Menghargai sesama teman, sopan pada guru, ramah, saling mengerti, saling tegur sapa. Itu adalah salah satu bentuk nilai saling menghargai dan menghormati. Ya, jadi kelas ini sepakat atau tidak kita saling menghargai dan menghormati? Sepakat. Silakan catat Bang, saling menghargai dan menghormati.
Di bagian tidak ribut aja. Nah, situ aja. Saling menghargai dan menghormati. Yang jangan ketawa juga sama ya, saling menghargai, menghormati. Kalau kelas bersih berarti nilai yang ingin dijunjung adalah tentang kebersihan dan kesehatan. Oke, kelas bersih, kebersihan dan kesehatan. Ada bidang kebersihan kesehatan di kelas ini? Siapa? Siapa? Oke, tuan. Silakan menjadi promotor kelas tetap sehat ya. Jangan ketawa sama ya, saling menghargai. Jujur, Ibu tetap jadikan poin nilai kejujuran. Tetap ya, jujur di dalam semua hal. Tidak nyontek sama ya. Tidak nyontek itu juga jujur. Menghargai sesama teman tetap. Kemudian sopan kepada guru juga saling menghargai dan menghormati. Ramah juga. Kalau ramah sama nggak? Sama ya. Saling mengerti satu sama lain. Saling menghargai, menghormati. Tegur sapa juga sama. Kompak nih apa nih? Kerjasama. Ya kan? Tambahin situ. Kerjasama. Kerjasama, kerja bagus. Kerja cerdas. Game nilai positifnya yang diambil apa? Semangat sip aja nih. Semangat untuk refreshing, nggak ada masalah nih. Bahasanya aja yang beda ya Bang Watan. Untuk nilai kesemangatan Anda semua. Biasanya kalau kelas 12 Ibu memang minta mereka buat yel-yel kelas mereka. Jadi kalau Ibu datang nanti Bang Watan, Ibu datang kelas, Bang Watan udah siap-siap nih. Kalian MIPA berapa? 10 MIPA 2. Entah kalian tepuk lah, kalian punya jargon, atau terserah. Atau nanti Ibu yang kasih ice breaking boleh juga gitu kan. Saling berdiskusi itu sama dengan kerjasama. Ya. Jadi Bang Watan, Ibu ulangi sekali lagi ya. Keyakinan kelas untuk kelas ini disepakati atau tidak nih. Yang pertama, guru memberikan materi yang to the point. Sepakat? Oke. Kemudian sepakat kan? Tidak sepakat? Tidak sepakat katanya. Kalau tidak sepakat berarti ini akan dicoret dari nilai keyakinan kelas Anda. Nanti dicoret nih. Sepakat atau tidak sepakat? Sepakat. Ya nggak terlalu singkat, nanti kan menyesuaikan. Kemudian yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Ketika pembelajaran fisika berarti saling menghargai dan menghormati. Ini banyak, tidak ribut. Kemudian mohon Ibu, berarti kan kita dong ya. Ibu dan Anda kalau duduk juga harus rapi, sopan, selalu tersenyum. Jangan sunde. Ya kan? Biarkan nampaknya gue menghargai, menghormati. Terus menjaga kebersihan, jangan sampai nanti Ibu masuk kelasnya kotor. Sepakat? Kemudian ini sama ya, kerjasama. Jadi pas nanti diskusi jangan ada ajil-ajil aja yang ngomong, yang lain pada diem aja. Harus kompak, kerjasama. Tetap semangat, betul? Nah, ini adalah keyakinan kelas fisika di MIPA 2. Disepakati? Terima kasih. Mungkin nanti Bang Watan akan tanda tangan ya. Nanti kalau udah siap ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirul, di sini tolong Sirul, Ibu tanya, kenapa tadi Sirul di kelas itu nampak kesal sama kawan Sirul? Ya. Jadi gini Bu, kemarin tuh kan ada dibagi kelompok. Jadi Sirul satu kelompok sama Aji. Tapi pas pembagian materi, Aji nggak ada ikut serta dan tidak ada kontribusinya dalam pembuatan materi tersebut. Jadi Sirul agak kesel sama Aji karena dia cuma numpang nama aja di kelompok. Ya. Wajar Sirul kesal ya. Kalau begitu juga Ibu kesal juga. Nah,
Kira-kira tadi kesalnya Sirul ke Aji itu bagaimana? Karena Aji nggak ada ikutan Bu selama presentasi, jadi Sirul habiskan aja materi sama diri Sirul sendiri. Terus dia pas sesi tanya jawab dia juga nanya ataupun jawab. Ya pasti Sirul punya alasan ya melakukan itu. Ya jelas bukan Sirul prinsipnya yang kerja itu yang dapat nilai. Kalau seandainya nggak kerja dapat nilai kan nggak adil untuk Sirul sendiri. Oh iya. Ya wajar ya kalau misalnya Sirul melakukan itu demi tanggung jawab bersama, gitu kan, tanggung jawab bersama. Cuma permasalahannya Sirul tadi Aji diam saja, ya kan? Kira-kira menurut Sirul nih, sikap Sirul itu sudah betul atau tidak? Enggak Bu, sikap Sirul tadi salah dan Sirul minta maaf untuk sikap yang tadi. Kira-kira nih Rul ya, karena Sirul sudah berefleksi, nah ke depan kira-kira bisa nggak memperbaiki masalah ini, terutama terhadap Aji, kemudian kawan-kawan Sirul nantinya ke depan? Insya Allah Sirul bersedia. Nah Sirul, kira-kira nih kalau misalnya Sirul sudah bersedia tadi, ke depan kira-kira Sirul akan jadi orang yang seperti apa ya? Insya Allah Sirul bisa lebih bertanggung jawab sama kawan-kawan, terus bisa menghargai dan mengendal kawan-kawan untuk kedepannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena pertemuan kemarin kalian sudah, ini punya siapa nih? Sudah ya, sudah mengerjakan KKPD dan kemarin juga sudah meminta kalian mencari bahan-bahan terkait dengan besaran dasar, ya, besaran dasar dinamis. Kalian juga sudah mencari tahu apa itu dinamis besar ini. Bagian kalian untuk menjelaskan besaran dasar dari listrik dinamis. Ada muatan listrik, ada arus listrik, ada hambatan, ada tegangan, ada daya dan energi. Ibu tanya untuk kelompok muatan listrik mana? Sudah dikirimkan filenya? Arus listrik sudah dikirim? Hambatan diri dan umur siapa? Sudah dikirim? Tegangan sudah dikirim? Sudah. Daya dan energi sudah. Daya yang tidak. Yang penting kita menjelaskan semuanya. Oke, silakan kepada kelompok muatan listrik dapat. Nanti ke depan tulis. Nanti silakan ya, mau dicoba berapa lagi pertanyaan boleh. Ya. Minimal 1 pertanyaan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang telah kami kerjakan minggu yang lalu, yaitu tentang muatan listrik. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok Dina. Saya Regina Rahmadeli, saya Dwi Septiani, Dan saya Mega Rahman. Baiklah, kami akan menjelaskan apa itu muatan listrik. Di muatan listrik ini kami akan menjelaskan pemakaian, jenis-jenis muatan, dan besar dan massa muatan. Muatan listrik adalah sifat atau muatan dasar yang dibawa oleh partikel yang menghasilkan kutub positif dan negatif, sehingga partikel tersebut mengalami gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Jenis-jenis muatan listrik. Yang pertama ada proton. Muatan listrik yang sifatnya saling tolak-menolak dengan benda yang memiliki muatannya sejenis. Yang kedua ada elektron yang bermuatan negatif, yaitu sifat tolak-menolak. Jika benda tersebut didekatkan dengan plastik atau memiliki muatan, maka akan tolak-menolak.
Yang kedua, besar dan mana satu kali 10 pangkat min 19 dan 1 elektron memiliki besar min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Kami menerima 2 pertanyaan. Dan yang besar itu juga tidak ada satuan. Silakan. Ini nggak boleh salah ya, karena nanti ke depan kalian akan menggunakan ini tanpa ilustrasi. Secara tidak langsung mereka yang menghina sudah terhina dengan sendirinya. Hinaan, direndahkan, cacian. Manusia mempunyai malaikat yang tak bersayang, ialah ibu yang melahirkan, yang dapat ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa